Jadi kali ini saya akan membagikan tips atau tutorial bagaimana caranya merekam layar ponsel menggunakan laptop di HP Android ya. Jadi langkah pertama, kita harus menyediakan kabel data. Pastikan bahwa kabel data kalian itu bisa terhubung untuk transfer file. Berikutnya yaitu kita membutuhkan aplikasi SCRCPY. Berikutnya kita harus memastikan bahwa ADB atau driver ADB itu telah diinstal di laptop. Kemudian kita harus enable debugging USB di pengaturan developer di Android. Kita langsung masuk ke tutorialnya. Pastikan bahwa aplikasi SCRCPY-nya sudah terinstall di laptop kalian. Kita bisa masuk ke Google Chrome, kita cari saja di sana banyak website yang menyediakan untuk mendownload aplikasi SCRCPY-nya. Kita bisa download sesuai dengan spesifikasi laptop kita, apakah 64 atau 32 bit. Karena laptop saya itu 64 bit, kita download yang 64 bit. Kalau sudah terinstall, kita pastikan penyimpanan atau file directory-nya itu sesuai keinginan kita agar mudah ditemukan. Nah, kalau sudah tersimpan, sekarang kita download SD CPY-nya, yaitu aplikasi untuk menampilkan suara dari rekaman layar HP kita di laptop. Kita bisa download di GitHub. Nah, kalau misalkan sudah di-download, kita ekstrak kedua file SCRCPY dan file SNDCPY-nya itu di satu folder. Nah, kalau misalkan kita sudah mengekstraknya di satu folder, kita akan masuk ke langkah berikutnya. Yang pertama, kita harus siapkan kabel data. Kita masukkan kabel data ke handphone, kita colokkan, dan juga ke laptop. Nah, kalau misalkan sudah terhubung, kita pastikan bahwa USB debuggingnya itu sudah bisa terhubung atau kita enable USB debugging. Kita masuk ke developer di pengaturan smartphone kita enable USB debugging. Kemudian juga setelah itu langkah berikutnya tinggal masuk ke folder penyimpanan SCRCPY. Nah, di sini masuk ke CMD. Bagi kalian yang susah bagaimana cara membuka CMD di sebuah folder, karena kita harus membuka folder CMD-nya itu di folder aplikasi SCRCPY ya. Jadi kita tinggal klik di file directory di atas di sini, di samping search ribbon search ya. Di sini kita tinggal klik CMD, kemudian kita enter. Kita bisa langsung masuk ke CMD dari folder program SCRCPY ini. Nah, untuk menampilkan layar ponsel kita di dalam laptop, kita tinggal mengklik kode di CMD yaitu SCRCPY, kemudian kita enter, lalu akan langsung muncul tampilan dari layar HP kita di laptop. Nah, kemudian bagaimana caranya kita biar bisa merekam layar ponsel kita itu tersimpan rekamannya di laptop? Nah, caranya gampang sekali, yaitu kita tinggal memasukkan kode berikut, yaitu memasukkan kode yang pertama, kita masukkan SCRCPY, kemudian -M ya. -M itu untuk resolusi yang kita inginkan, bisa 1280 atau lebih, atau kita bisa kurangi. Kemudian -B itu untuk bitrate. Bitrate-nya saya menggunakan 8 MB ya, atau kalau misalkan kita klik di sini, kita ketik ya, itu B8M ya. B8M. Kemudian kita rename juga file rekaman yang akan kita ambil. Nah, kemudian kita enter. Kalau misalkan kita sudah cukup berapa menit kita untuk merekam untuk kebutuhan kita bisa close tab. Otomatis file yang kita rename tadi akan tersimpan di folder SCRCPY yang kita simpan.
seperti berikut di sini. Nah, lalu bagaimana cara menghubungkan suara layar ponsel ke laptop ya? Untuk menghubungkan suara ponsel ke suara laptop, nah kita tinggal mengklik tadi file yang sudah diekstrak dari RAR SNDCPY-nya itu. Di sini kita pilih yang namanya SNDCPY-BAT ya. Di sini SNDCPY-BAT, tinggal kita klik, kita akan langsung menuju ke CMD dari SNDCPY tersebut. Nah, kemudian kalau kita sudah mengklik dan terhubung dengan ponsel, nanti ponsel akan mengeluarkan notifikasi untuk menghubungkan layar transmisi ya, transmisi ponsel. Kita klik OK di layar transmisi ponsel. Berikutnya kita tekan enter di CMD yang ada di laptop. Nah, suara ponsel kita dan suara laptop sudah bisa terhubung. Excellent work. سيارة سوري سيارة سوري سيارة تعال بوشنكي يلا هذه سيارة سوري يلا بوشنكي. Nah, akan tetapi ada kelemahan dari SCR-CPY dan SND-CPY ini, yaitu suara yang dihasilkan itu sedikit delay ya, sedikit delay dari suara yang muncul di speaker handphone gitu ya. Jadi tidak akan sepresisi yang kita duga, karena mungkin inilah kelemahan dari USB debugging, mirroring layar ponsel ke layar laptop melalui kabel USB. Baik, sekian tutorial yang saya bagikan. Terima kasih.